Wantilan Desa Adat Gering dalam acara Dharma Tula. Stressing babat dalam dan babat Benesa Gereh dari Seke Truna Truni Mahayuana pada Hari Raya Saraswati Sanis Cara Umanis Watu Gunung pada tanggal 16 Desember 2023 dari Profesor Dr. Cokorde Raka Putra SPPD KR Puri Agung Saraswati Klungkung. Om Swastiastu. Yang saya hormati dan yang saya sucikan Bapak Profesor Dr. Cokorde Raka Putra SPPD KR. Yang saya hormati pengurus pusat beserta jajarannya, yang saya hormati pula pengurus pengempon serta jajarannya, yang saya hormati pengurus Seke Truna Truni Mahayuana, dan yang saya banggakan anggota Seke Truna Truni Mahayuana yang telah bersedia hadir. Saya Kadek Renita memperkenalkan sedikit profil secara singkat dari Bapak Profesor Dr. Cokorde Raka Putra SPPD KR, di mana profil biodata Profesor Bapak Dr. Putra Cokorde Raka Putra SPPD KR adalah seorang dokter penyakit dalam konsultan reumatologi. Beliau berpraktik di RSU Manuabe Denpasar Utara. Profesor Dr. Cokorde Raka Putra SPPD KR menempuh pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pada diskusi hari ini, Bapak Profesor dipersilakan untuk memaparkan materi atau diskusi singkat mengenai stressing babat dalam dan babat Benesa Gereh, yang kami buka 2 sesi tanya jawab nanti pada di akhir. 1 sesi akan dilakukan 3 pertanyaan dan sesi selanjutnya seperti berikutnya. Baik, untuk Bapak Profesor kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang cantik telah memberikan satu informasi data dia lagi profesor. Dia sebenarnya profesor dari dosen, awal dosen baru profesor. Dia di Klungkung kerja profesor dan di rumah kerja profesor. Terima kasih sekali lagi. Sukses niki renggana. Sampun niki seperton sade rajang dubon niki pengisir ruari di Benesa Gereh riki kalau wentan niki pengisir saking Gusti Bambang Sakti. Sabya niku waris dalam. Ketika niki makin ingin sekali mangga wenten diskusi Dharma Tula, dia makin hanya menyampaikan selintas tentang babat dalam sampai kantos dari Ki Benesa Gereh. Nah, sebelum itu dia ingin memperkenalkan dulu sekali diperkenalkan dia adalah profesor. Sebenarnya dia berpensiun profesor apa ditaruh di bawah meja. Makin dia lagi adalah Cokorde Raka Putra saking Puri Agung Klungkung. Itiang okan ide 2 agung gede okegak Raja Klungkung yang terakhir. Ide berdui oke lanang pada Saudi ke 14 lanang. Dia kebetulan nomor 11. Ide berdui oke lanang istri 32. Udah kami tidak deh 35. Dan saya itu pakai berdui oke. Dia nomor 11 dari Puri Agung Klungkung. Nah, makin sekali sampun diodaran bahwa waris ide berkara dalam pakai besar. Betulan dia mampun Ariana buku babat dalam setiap tahun 2015. Dan ini akan kita buat edisi kedua.
seperti bangkin wari di dalam bering ki berdisegrik sani dulu merajing diriki kita akan masukkan diriki. Makanya Bali Jebos dalam Dharma Tule kita harapkan mangde wenten masukan-masukan saking audien karena kita akan cetak dalam bentuk buku edisi kedua mungkin ring akhir tahun 2024. Oke. Karena lagi kebetulan minta wari saking Mambal Sakti mangde talar kejangkepin jadi wenten tamat-tamat. Jika sebagai perkenalan dulu, dia mangke menyampaikan punapi kewetenan ide betara dalam leluhur iraga sinamian sane sakrau saking Jawi. Dulu dalam cerita sudah jelas bilang cabian sapuruding ide dari Aji Kresna ke Pakistan sane rau saking Jawi ide dikirim oleh Raja Majapahit Ayah Buruk seorang Gajah Padang setelah beliau menaklukkan Bali yang rajanya dulu adalah dalam Bedahulu. Ya. Nah, beliau datang sekitar tahun 1350-an, 51. Ide menjadi Adipati Sandi Melinge Ring Saprangan. Ianya. Kemudian mempunyai putra ide dalam Agre Saprangan yang menggantikan ayahnya sebagai raja Adipati kedua Ring Saprangan, Adipati Bali Ring Saprangan. Nanging selanjutnya wenten berbagai kendala dawang ide nambel dados raja dados Adipati Ring Saprangan serewere ide kirang memperhatikan kerajaan sehingga kegetusin oleh ide lain ide dalam Semara ke Pakistan dan melinggih Ring Gel-Gel. Itu atas permintaan para patih mana ide arit ide dalam Agri Saprangan ide dalam Semara ke Pakistan yang terkenal di masyarakat ide dalam Ketut Gulesir. Sawire ide sedang Gulesir sedang berjalan berpindah-pindah tempat, ide sedang berkelecar. Ya, ide lah aturan mana dados Raja Ring Bali, dados Adipati Ring Bali nanging tan kayun Ring Saprangan. Ide Ring Gel-Gel. Nah, ide dalam Semara ke Pakistan selanjutnya nih berdua uke ide dalam Watu Rengkong yang sangat terkenal begitu. Pada masa ide dalam Watu Rengkong dikilah sebenarnya ide yang memotivasi semua soro-soro wari-wari di sejebat Bali made ngariana ngelitihan soang-soang samian dari gear color gicet bisamo untuk pemargin masing-masing soroh sapi. Nah, dikatakan pada zaman itu dalam Watu Rengkong dikelah zaman Bali keemasan. Nanging pada saat itu Majapahit runtuh sehingga kerajaan Bali menjadi kerajaan yang mandiri setelah Majapahit runtuh. Kemudian kan dados Adipati sekarang jadi raja. Nah, ide dalam Watu Rengkong dikira memduit putra yang bernama ide dalam Bekung, dalam Pemayun Bekung, dan ide dalam Segedik, dan putra-putra penaring lainnya pakai. Sawira ide dikatakan berdua rabi atas 200 kocak sehingga bila ide berdua ukur pakai pisan. Nah, ide dalam ada Pemayun Bekung niki dari raja menggantikan ayahnya ide dalam Watu Rengkong. Lagi terjadi berbagai kendala, terjadi kekacauan pada zaman Gel-Gel juga. Salah satunya adalah pemberontakan Kiai Batajeruk, seorang menteri utama. Kemudian terjadi huru hara Ki Pandi Base sehingga pusat kerajaan di Gel-Gel Gojang-Gajing, sehingga beliau meletakkan diri diganti oleh adik beliau ide dalam Segeting. Nah, dikira pusatnya nanti kita cerita Burapi kantos ide dalam Segeting kantos berdua berarti sentane sane melinggih irki ring termasuk ada ring mambal.
Nah, itu dalam adab segede. Kemudian sebagai raja di Bali, kemudian membuat uko pakai bisa. Satu yang pengarap adalah dalam di Bade. Rakan itu ada di ide dalam anom pemayun. Nomor dua ide dalam di Bade. Kemudian mentar dalam okan-okan itu sadip. Kalau pakai dalam itu. Nah, diceritakan makin ide dalam adab segede. Kedua uko pakai. Salah satunya adalah wetan sana berparaban Ki Gusti Ayu Sukat. Ini bukan keturunan Arya Sukat. Ternyata dia. Nah, dikilah yang menurunkan putra yang disebut Ki Gusti Pangeran Sukat. Ada ibunya Sakai Sukat. Nah, dikilah yang sebenarnya cikal bakal yang menuju ke Gerediki. Ternyata, nampak ring mambal. Nah, singkat cerita, ide beriki terjadi berbagai kendala, termasuk wetan mitos, anggaplah mitos yang mungkin perkirakan sebagai sejarah kejadian yang sebenarnya tentang ulam jamun, sehingga wetan bisamun tidak boleh makan itu karena terjadi suatu cerita-cerita yang berhubungan dengan ide waktu mancing ulam jamun dan sebagainya, sehingga wetan bisamun tidak boleh orang hidup Indonesia ini memakan karena ada nilai sejarahnya dan ada kekuatannya gitu. Nanti niki semua niki akan dibuat suatu buku khusus tentang Ki Pendesiwire Warih Hidup dalam Segeding dalam bentuk buku yang akan disebarkan kepada wari-wari itu sejebak Nusantara dan sebagainya. Niki menyusul. Makin kita sedang membuat tim akan secara umum sekali wau Ki Gusti Pangeran Sukat niki kemudian ke Gere niki inilah yang kemudian bernama Ki Pendesegre. Ki Pendesegre. Oke. Pada Sabiar Udik nikilah yang mendue oke ketiga selanturnya nih si gede diware. Kemudian si gede tangkas kencana, si gede pasak gayama. Dan seorang istri, istri ni si lo rupini sane ke Abel ke itu Baba Sakti dari Baba. Dan makin keturunan itu mungkin kabian. Nah, secara umum demikian perjalanan beliau atas memiliki degree. Tetapi detailnya sekali wau ini sedang proses dan akan kita cetak dalam buku contoh seperti Jangki Puput sehingga sampean akan uding kantos kisah ke berbagai tempat seperti ke Sukawati, Jawa Bali, di seluruh Bali. Kenapa saking gede pusatnya kisah kantos ke masing-masing desa di sejebak Bali, mungkin juga di luar Bali. Jadi yang kita tuliskan saja. Secara umum adalah nike. Makanya pusatnya daripada Ki Pendesegre adalah ini Kiring dan kemudian berlanjut ke desa selanjutnya. Adanya aturan gede. Lebar itu dalam seketik kegentusin oleh itu dalam adom pemayun. Tetapi pada saat itu terjadi gonjang ganjing. Patih Agung mulai bereaksi sehingga ide dalam anom pemayun putra ide dalam seketik meletakkan jabatan digantikan oleh adik Arif ide adik beliau adalah ide dalam Dimade. Pada saat itu Maruti melakukan pemberontakan sehingga ide dalam Dimade kesah ke Gulia. Sehingga jatuhlah kerajaan Gel-Gel, Jalan Bali di Gel-Gel, maka Maruti yang menguasai Gel-Gel. Pada saat itulah para Anggurah di seluruh Bali mengangkat dirinya menjadi raja. Sehingga weten raja di Tabanan, Badung, Karangasem, Bangli dan sebagainya. Sedangkan di dalam
di Made kisah Guguliang berdua putra pengarapnya kali ide Dewagung Permayut sadi kisah ke Tampak Siring kemudian menyebar ke berbagai tempat. Sedangkan ide Dewagung Jambe Areden okan ide dalam di Made kisah ke Sideman, kemudian dari Sideman ke Puk Maruti, kemudian Maruti jatuh, ide Dewagung Jambe terkayun, melinggir ring gel-gel, ide karya kerajaan ring hukum ring Semarupura, ide Dewagung Jambe dikilah, yang selanturnya ini menurunkan keturunan atas titiang yang generasi ke-14, ide generasi ke-6. Itu Dewagung Jambe kan ke-6. Ada saya sapunika secara umum perjalanan di dalam saking jauh kantos kewentenan di dalam segeding dan kewentenan ring gerih. Tapi detailnya jagi weten ring buku jagi kecetak kantos Banten. Sekedar informasi talar buku Baba Dalam dikit talar jagi kecetak dalam edisi kedua. Siliki karang rajing seperti makin Ki Bende Segere dulu rajing dalam edisi 1 akan masuk dalam buku edisi kedua. Pakai wari-wari dalam yang dulu masuk ring edisi 1 akan kita masukkan ring edisi kedua. Jika pada Saudi ke ada step wari-wari di dalam sandi berdua berbagai referensi yang wenten dalam rangka melengkapi edisi kedua niki rancang termasuk edisi ring Wari Ki Bende Segere sampun better referensi dan kita akan masukkan dalam edisi kedua. Bilangnya tiga singkat Banten dulu itu anulas kadiwau ada wetan dan berbula pertanyaan-pertanyaan mana istilahnya melengkapi jadi kewetan buku-buku kita yang akan kita cetak selanjutnya. Ingin kalah hari sering MC menceritakan seberapa pentingkah generasi muda untuk mengetahui babat dalam dan babat Bende Segere ini. Terima kasih. Saya coba bikin MC pun jadi pertanyaan pertama. Pada bos dikit betul kita harus ada MC dari kita moderator dalam diskusi dari betul. Pertanyaan cakap MC becek bisa. Apa pentingnya kita menceritakan ini? Akhirnya menyampaikan bahwa Iraga Niki sebagai waris Ki Bende Segere adalah waris dalam. Kita adalah waris dalam. Uding bahwa waris dalam ide Betara Sri Aji Krishna Kepasan, ide dalam Sri Aji Krishna Kepasan adalah beliau adalah keturunan seorang Brahmana. Seorang keturunan Brahmana yang kemudian oleh ide Raja Majapahit Daya Buruk dengan Gajah Mada, beliau putra beliau dijadikan seorang kesatria. Kemudian putranya ini ada cucu dari ide Brahmana, ide Dangyang Kepakisan. Jika adalah keturunan dari Empu Berada. Empu Berada yang menurunkan Brahmana Siwa Buddha di Bali, keturunan dalam kesatria Brahmana di dalam. Kemudian Tirta Arum dan Arya Trisana, Arya Catursana, Bang Pinate, Bang Sineman dan sebagainya. Dan dosnya adalah bagaimana kita harus tahu bahwa kita ini adalah waris dalam adalah seorang kesatria. Baju kita kesatria, tetapi kita adalah keturunan Brahmana. Nah, dalam prakteknya sehari-hari kita harus memakai filosofinya kesatria Brahmana, tapi kita badan kita atau baju kita kesatria, tetapi pola pikir kita adalah kebrahmanan, kepatutan, kebenaran. Ini yang penting kita. Kalau kita sudah mengatakan berani kita adalah waris dalam, kita adalah seorang kesatria Brahmana, di mana perilaku kita adalah kesatria, tapi dasar perilaku kita, pemikiran kita adalah seorang Brahmana, adalah kebenaran. Sabuna menjadi seorang satria Brahmana yang hanya memikirkan umpamanya tidak kepatutan, kebenaran.
salah. Juga saya stresing bahwa kita sebagai waris kesatria Brahmana adalah kepatutan kalau dalam filosofi Hindu adalah dharma, kama, artha. Jangan dibalik, artha nomor 1, dharma nomor 2. Apa yang kita cari artha maupun kama itu adalah keinginan dalam arti yang populer politik umpamanya tetap berdasarkan dharma, kebenaran. Mencari uang juga demikian. Itulah filosofi seorang kesatria Brahmana. Niki yang stresing kemudian hidayah ngeranjeng ring nabi filosofi seorang wari dalam seorang kesatria Brahmana. Perjalanan perilaku kita seorang satria, tapi pemikiran kita adalah kedarmaan kebenaran. Yes, semua. Kebetulan acara hari ini adalah stressing pelurusan babat. Demogi Ido Betara Langit Maipa Ijo Pemargi, bahwa kita semua berada di sini adalah atas kehendak beliau bisa dipertemukan untuk meluruskan semuanya. Lurus kalah aturan kita. Kejabaran di Gusti Ngurah Ali Tuladana mungkin dijang sarang adik Gusti Ngurah Purnama Adibukra dan Gusti Ngurah Atmaja Putra. Dijang deki ampulo nenten jadi bertanya, cuman ingin berbagi tentang Nabi yang sampun purba wau dalam penelusuran sebuah sejarah keleluhuran. Ngasane wau itu pasti ke sampun akan banyak pertanyaan-pertanyaan terutama di generasi milenial. Tapi pentingnya kita sekarang membuat sebuah sejarah. Kita generasi kita milenial, kita kan di generasi Z. Inilah yang akan menyambung dari kejadian masa lalu untuk kejadian yang akan datang. Nah, kalau tidak di generasi sekarang kita melakukan sebuah pencatatan atau penelitian, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan yang kone. Itu akan sulit. Pasti kita akan dikejar kone, ini kone gitu. Kita akan dikejar terus karena generasi milenial itu butuh data, fakta. Sekarang silakan rasa yang akan menilai. Rasa itu yang akan buat ya, rasa itu akan muncul. Satu, harus punya sebuah keyakinan. Kita yakin dengan apa yang tersurat, apa yang sudah kita diwariskan sama leluhur kita. Nike, cuma alangkah baiknya di zaman modern sekarang ini diperkuat dengan data Nike. Karena kalau sudah data, Nike sudah tidak istilahnya ampulo banget. Nike kan bisa dikatakan penelitian yang semi akademis. Kita tidak akan bisa melepas dari hal-hal cerita-cerita itu, ya tidak harus akomodir. Mana fakta, mana yang karena zaman dulu Nike, penulisan Nike banyak nilai filosofinya yang tidak mampu. Kita akan kupas Nike, karena dulu Nike sopan santun sangat penting, etika Nike sangat penting sehingga tak vulgar orang menceritakan sebuah perjalanan Nike, maka dibuatlah kiasan-kiasan. Nah Nike yang tidak mau bagi sedikit karena ampulo banget ke Cocokodo sekarang pikir apa tiang sudah segera tiang dawak dumun dalam penyusunan buku tidak jelas sampai duning keterkaitan tiang sarang menjadi segera ini sampun jelas mawinan pesengan leluhur tiang yang generasi ketiga Nika Gusti gede gering. Nika papi mawinan dipakai gering karena ibunya dari gering. Nika terdengar nak lingsir gumun, dia mengingat. Nika napi manis sampun benten tertulisnya, kan? Nah bukan berarti. Artinya kan Niki rago membuat sebuah persururan sampunan pestakar sarang puruso, kan? Perdana juga harus kita ingat karena kekuatan itu tadi di jam diskusi sama Bapak itu tanpa ada kekuatan
Purusa Perdana itu tidak akan ada dunia ini. Buat Purusa kan bener. Tanpa ada Perdana sama juga tidak ada akan pencintaan. Nah makanya ngiring mungkin setelah kita uning ke pemargi leluhur nanti Purusa itu, ayo kita sama-sama untuk saling mendekatkan diri sehingga sama-sama tidak ditiang wenten data yang akan diberikan. Itu nak sumun penulis nika sekali nika apa yang didengar nika yang ditulis, apa yang dilihat nika yang ditulis. Ya referensi-referensi nika banyak kali literatur, tapi sebisa mungkin kita cari jalan yang independen dan tengahnya, tapi agar tidak terjadi gejolak. Nah niko pengalaman Pitya karena dia dulu mengusung buku niko setahun baru jadi. Artinya bahasanya diperhalus kayak dulu mungkin anaknya karena diracun bahasanya salah makan dan padahal itu diracun kenten. Nah itu sebagai contoh mantan. Jadi sangat penting kita benar-benar tahu keleluhuran kita. Kalau kita tidak tahu bagaimana kita mau sayang, kita mau yakin. Sedang kita saja tidak tahu dari mana asal masa kita. Memang kita sama-sama ciptaan Tuhan, tapi di kita itu kan bakti secara leluhur itu kan sempat sudah tertulis juga nih ke makanya dan sami semeton pasti ngemargiang pemargi, pembisi ilmu, pemeter pedarman, sekali nikah kan awitan, nikah kan pemargi sana memang sudah dipikirkan. Zaman boleh maju, tetapi hubungan darah nikah jangan sampai terputus. Dengan cara ya sekali makin ini mulai penelusuran. Yang yakin dengan kita donasi secara leluhur pasti pemargi itu akan selalu dituntun karena leluhur. Nah, Amerika Rumun Pitang Ampuro benar yang baru sekira lantung kita niwang benar yang menyampaikan nabi yang tidak sampaikan itu berdasarkan pengalaman Pitang dalam penyusunan sebuah istilahnya tetua terutama kepada generasi Z. Ya, makin terkenal sekali makin sabun generasi Z, generasi muda. Nah, kenapa generasi muda ini harus kita beritahu leluhurnya, lelitiannya? Kenapa? Ini penting karena Irage sebagai orang Bali tidak bisa lepas dengan skala di skala. Di skala dikira adalah langit. Coba apa duetan bukti-bukti siapapun yang tahu atau tidak tahu tentang keturunannya tidak pernah nangkil kepada keturunannya baik di berajannya yang ngawit atau di pedarmannya pasti akan angin kau pasti akan duetan keberbahasan. Niki sudah hukum di Bali yang kita percaya skala di skala. Makanya Irage nak Bali harus tahu siapa lelangit Irage ke atas. Kalau di Jawa termasuk di Amerika mungkin udah kedua ketiga aja tahu, setelah itu tidak tahu. Kalau di Bali itu tidak ya. Jadi sudah banyak terbukti. Makanya Irage sekali makin abon uning kan luaring itu ki berdisegre. Kita harus pegang ini dan ingat secara diskala istilahnya buspe membakti ringide. Nah dia Niki menyampaikan waring ki benda segera Niki adalah waring ide dalam segeding ringide atau buspe. Yang pertama adalah ring kelungkung, ring pedarman ide dalam segeding kuning kenane ring semuan kelungkung kota Sebarupuri. Yang kedua adalah ring pedarman di dalam Sri Aji Krishna Pakisan yang paling atas generasi pertama. Nah ini ke yang patutnya buspe yeding luga ke leluhur Irage ide pedarman dalam segeding lan
itu Pedarman Sri Aji Kresna Kepakesan itu Pedarman di dalam beri besakih dan suang-suang betul apa berajan betul dari sana apa dike. Tetapi kalau kita ingin ke atas adalah itu kekali. Makanya sekali wow generasi muda harus tahu, karena Anda sebagai seorang Bali yang harus tahu tentang skala di skala salah satunya adalah generasi kita di atasnya siapa kaluling dan bahkan diri sekali ware-ware di negeri sapun becek sapun cudinge lagi sekali wau atas secara detail dulu weter, makanya harus dibuatkan buku Banda Jidayang kewacen oleh generasi muda Manda Saudiga kewetenang keturunan lelitihan iraga sarang sabi dan itu merupakan waris dalam yang mempunyai tugas seperti seorang kesatria Brahmana. Dika tambah begini, suksuba dikit seperti dari Sakai Baba pun memberikan fokus kepada generasi set, generasi muda pada Saudiga. Kalau kita sebagai generasi tua tidak pernah memberikan pengertian informasi kepada generasi muda, iwan kita akan salah. Lagi anak disir-disir sing rungu-rungu tidak pernah memberitahu iwan. Dan sekarang pada zaman milenial, cara memberikan informasi adalah dengan membuat buku. Kalau dulu waktu yang kecil-kecil ya, ada bersatu, nah lingsir bersatu kita ngerti. Tapi makin kita tidak ya. Kita harus buat buku yang bisa dibaca oleh generasi muda seterusnya. Di ketamannya sukses. Saya mengingatkan generasi muda sangat penting mengenai uning ring ledidihan di raga sewak-sewak. Sukses. Kata Gosa Aler di perempatan Catus Pato Kata Gosa ke utara, Jalan Gunung Semeru masuk ke timur. Yang kedua, Pedarman kita di komplek Puro Besakih. Puro Agung Besakih itu adalah Pedarman kita berada di Ido Betaro dalam Sri Aji Kresna Kepakesan. Paling ujung atas di sebelah kanan ada Meru Tumpang 11 dari bahan batu, Meru Tumpang 9 sama tingkatannya batu. Kemudian Meru Tumpang 7, Meru Tumpang 5, 3, 2, 1. Nah kita, sampai pekeluaran itu dalam segening berada di tingkat 5. Artinya Meru Tumpang 5 seterusnya ke atas itu pemujaan kita. Ido Dewa Anom dalam segening. Itu. Beliau menjabat sebagai raja di tahun 1582 sampai 1633 di Unak keempat. Terus mendatang bias begini. Bedaan pertanyaan berikutnya. Kita akan berikutnya terus dari pemuda.